gitu aja sih. Terus sampai akhirnya baru kerasa berat tuh pas Tobi mulai masuk yang aku bilang fase-fase ketahuan dia nih ternyata ada masalah menyusui nih dari segi akunya. Nah, itu baru mulai makin berat tuh gitu. Nah, pada saat itu sih untungnya ada support system dari yang lain ya, dari keluarga yang lain gitu. Tapi kalau dari suami aku sendiri, intinya sih kalau menurut aku komunikasi sih. Bicarain aja kalau misalkan aku kayaknya capek banget deh, kamu bisa nggak stay awake dulu sampai jam segini kayak gitu. Terbukaan gitu ya udah ya. Bener keterbukaan gitu. Karena gini, karena ada beberapa uh, ibu gitu ya, yang dimana pengennya ya suami lo harus notice dong, lo harus know dong, kenapa harus diminta gitu. Jadinya akhirnya nggak ada keterbukaan dan komunikasi yang oke gitu loh Nangga. Nah kalau kayak Ya. gitu gimana? Karena kan karena dia minta untuk dia memiliki sebuah persepsi di mana harusnya suaminya tahu dong apa yang harus dilakukan kayak gitu. Nah, itu sih sebenarnya kalau menurut aku harus ada komunikasi di awal, kesepakatan di awal itu harus disepakati. Dan juga tipsnya lagi, aku ngerasa sebagai perempuan, kita kan juga tahu keterbatasan diri kita. Kalau menurut aku, kadang-kadang kita juga nggak bisa ngandelin inisiatif orang gitu. Kayak, Yeah. kok gini aja kok dia nggak mau ngebantuin gitu. Kalau menurut aku, kalau kita sebagai perempuan butuh bantuan, kita utarakan aja kita butuh bantuan. Kamu kelihatannya lagi cukup santai, aku boleh nggak minta bantuan gitu, atau kamu lagi capek nggak gitu, aku butuh bantuan deh, bisa nggak kamu gendongin dulu, aku kayaknya pengen tidur siang dulu bangsa 1 jam gitu misalnya. Jadi dari kitanya juga nggak ada salahnya buat kita meminta bantuan gitu. Nah, Yeah. tapi kalau untuk mengharapkan, memang kan kadang-kadang ada beberapa yang belum paham betul gitu, mindsetnya belum paham bahwa mengasuh anak itu adalah tugas berdua. Itu Iya, masih banyak banget yang belum paham gitu kan, benar-benar. kayak suaminya merasa saya kan udah capek cari duit gitu, Iya, iya. kenapa saya juga harus ngurusin anak gitu. Nah, itu sih sebenarnya masih mindset lama yang salah ya. Itu harus dibicarakan di awal banget pada saat sebelum jauh punya anak, itu harus sudah dibicarakan juga sebenarnya. Jadi emang banyak banget ya Rima ya hal-hal yang sebenarnya harus dipersiapkan pranikah sebelum nikah pada masa pacaran gitu, supaya kedepannya nggak sama-sama saling, karena punya anak itu kan udah membawa stres ya, nambah stres sendiri gitu kan. Kita juga harus mengurangi ini dengan ya komunikasi dengan suami gitu, membuat kesepakatan dengan suami bagaimana gitu. Iya, iya. Berarti ya Iya, memang yang terbuka aja gitu ya, karena memang kan biasanya bener. pengen perasaan tuh pengennya dimengerti, harusnya tahu sendiri dong inisiatif kan gitu kan ya. Ya, ya, nggak ada salahnya sih. Kadang-kadang aku juga pun merasa seperti itu gitu. Tapi aku Iya, pikir-pikir daripada aku nunggu-nungguin gitu kan, mendingan aku ngomong aja gitu. benar. Boleh, aku lagi capek nggak boleh nggak sih gendongin dulu atau apa Iya. gitu. Tapi benar gak sih kalau artikel beberapa bilang kalau cowok itu kurang 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 sensitif gitu. Benar gak sih itu udah? Ya, sebenarnya sih gini, kalau menurutku sih kurang sensitif. Ya kan kita juga perempuan sama laki-laki aja udah beda gitu. Iya, Terus iya. kita juga dibesarkan dari dua keluarga dengan latar belakang, kadang-kadang ada perbedaan budaya juga, perbedaan pola asuh dari dua orang tua. Tingkat kesensitifan masing-masing juga beda gitu. Iya, Nggak cuman iya. perempuan ngerasa laki-laki kayak gitu, mungkin juga laki-laki ngerasa, kok istriku nggak pengertiannya, bisa juga Iya, sebaliknya iya. gitu kan. Gitu ya, itu karena emang kita dibesarkan di dua yang beda gitu. Jangan kan gitu, kakak adik aja kadang-kadang suka ngerasa, ih kok si abang aku nggak ngerti ya, kok adik aku nggak ngerti ya. Padahal kita dibesarkan di keluarga yang sama, tapi kadang-kadang kita juga merasa bahwa kakak kita atau adik kita nggak pengertian dengan kita, kok nggak peka banget gitu. Jadi kalau menurut aku sih emang kuncinya ada di komunikasi sih. Iya. Jadi ke Mm-mm. komunikasi, keterbukaan dan ya udah jangan jangan ini lagi ya istilahnya jangan merasa gengsi ya. Yang udah ya jadi ya Bener, ya bener. ngomongin aja gitu apa adanya gitu ya seperti itu yang udah Iya, ya ya sip iya. Dan buat para bapak-bapak juga mesti paham bahwa mengasuh anak, pekerjaan domestik itu juga adalah tugas bersama. ya setuju Gitu. banget Bunda. Jadi ya tetap harus kalau orang bilang kan bikinnya berdua yang rawatnya juga berdua gitu kan. Bener. Iya. Iya, disepakatin aja misalnya cuci piring pagi siapa gitu. Jadi kayak Ah, dibicarain aja gitu sedetail mungkin gitu. Yang jemur pakaian kalau misalnya nggak ada yang bantuin, yang jemur pakaian siapa, yang ini siapa gitu. Diomongin aja ya gitu. dinikmati aja lah ya itu masa-masa Iya,
Oke. Heeh. Terus kalau berarti ini kan udah kan eh, apa dulu kan bekerja ya. Berarti sekarang Iya, sejak jadi seorang ibu pending dulu ya. iya, Oke. pending Tapi dulu. sempat kepikiran nggak sih untuk apa namanya kembali lagi bekerja gitu? Nah, kalau dari Nangda sendiri caranya tuh seperti apa? Di sisi lain, Tobi juga masih 1 tahun ya sekarang ya. Iya, 1 tahun. Terus ada rencana Nangda tahun depan ya mau bekerja lagi ya. Iya, Nah itu iya. tipsnya gimana? Apalagi kan nggak ada pakai pembantu, nggak ada yang jaga gitu kan? Nangda? Heeh. Mm-mm. Kalau aku sih rencananya sih memang kalau misalkan menurutku kalau mau kembali kerja itu emang pasti butuh bantuan tangan orang lain gitu ya. Paling memungkinkan sih kalau sekarang ini pada saat masa sekarang adalah neni ya, pakai neni. Karena kalau dibandingin dengan penitipan di daycare lagi pandemi seperti ini kayaknya keputusannya kurang Kurang bijak. baik ya. Kurang bijak ya kalau karena di daycare kan juga kita nggak tahu gimana kesehatan orang-orang itu ada banyak sekali gitu belum anak-anak yang lain jadi ya pertama kita emang harus butuh tangan orang lain gitu neni terus penggunaan CCTV di rumah gitu kan untuk memantau anak gitu Ya. sama yang paling penting adalah nanti aku harus bisa manajemen waktu ya gitu kayak kebetulan kan kalau misalkan aku kembali kerja, aku tuh lumayan bisa fleksibel untuk ngatur jam kan. Misalnya mau ada klien jam berapa, aku bisa atur gitu. Aku akan atur sebisa mungkin, mungkin pagi hektik ya. Suami berangkat kantor, anak mandi pagi, sarapan dan lain-lain gitu. Jadi mungkin bisa diatur lebih siang gitu. Jadi manajemen waktu tuh penting dan nggak pulang terlalu malam gitu kan, supaya tetap bisa ada waktu kuantitas dan kualitas sama anak tuh. Berarti Jadi kalau libatkan pengasuh, bikin jadwal sih, penting untuk bikin jadwal, ya bikin jadwalnya si anak gitu karena anak dengan anak dengan jadwal yang teratur dan disiplin akan dia juga si anak akan merasa aman dan nyaman. Oh saya tahu nih abis ini pasti ini, abis ini pasti ini gitu. Jadi bikin jadwal anak, libatkan pengasuh, ya tetap harus minta bantuan ya, dan sebisa mungkin tetap bisa fleksibel sih. tapi ada nggak sih perasaan di mana karena kan akhir-akhir ini kan kita ngelihat banyaknya kasus di mana neni itu yang ada yang pernah ngasih obat tidur lah ke anaknya, ke anak kita gitu kan. Nah udah jadi kan tuh kayak ya kalau aku pribadi juga nggak terlalu bisa percaya sih gitu ke selain keluarga Bener, ya, selain mama gitu kan atau mama mertua juga gitu. Nah iya, apalagi nah udah meskipun tetap pakai CCTV gitu, ya kan? betul, Tapi kalau betul, dari betul. Anda sendiri gimana caranya untuk bisa memastikan bahwa pembimbingan si Neni ini tuh benar gitu ke si Tobi nanti? Oke, kalau aku sih paling gini, jadi nggak langsung punya neni terus langsung aku tinggal kerja ya. Hmm. Pasti aku observasi dulu gitu kan. Kita lihat dulu neninya gimana, terus bertahap aja kalau aku sih. Mulai dari pertama ninggal ke supermarket dulu misalnya, Iya, kita lihat dia gimana gitu kan. Terus kita bisa percaya nggak sama dia gitu kan. Kita bisa lihat lah gelagat-gelagatnya, misalnya dia mencurigakan atau dia kurang ngemong atau gimana itu tuh biasanya kelihatan si instingnya si ibu nih bisa main banget di sini gitu. Dan kalau aku sih akan mengusahakan sebisa mungkin ada keluarga yang akan di rumah gitu. Jadi nggak berdua doang dia dengan si neni. Harus ada satu orang lagi, entah itu mamaku, entah itu mertua, entah itu siapapun itulah, tapi ada keluarga yang mendampingi itu akan jauh lebih baik sih. Tapi kalau emang kepepet banget, misalnya memang nggak bisa, ya kita terpaksa bawa dia lah ke rumahnya siapa gitu. Misalnya titip, even mungkin kalau misalnya keluarga jauh kita bisa titip misal di rumah temen gitu, mungkin yang temennya ibu rumah tangga atau tetangga gitu yang emang kita sudah bisa percaya, paling gitu sih. Karena emang kalau misalkan itu kan di luar kontrol kita ya, kalau dapat neni yang misalnya niatnya jahat gitu, itu di luar kontrol kita. Jadi sebisa mungkin kita hindari, minimalisir dengan itulah adanya pihak keluarga di sekitar anak, kita kita datengin ke rumah atau kita datengin ke rumah mereka gitu. Iya. Jadi memang melakukan observasi dulu ya, Nongda ya, penting. Iya, Ya. Jadi nggak langsung ditinggal, tapi secara bertahap kita lihat iya benar-benar kita apa lihat, ini akhirnya seperti apa ya. benar Berarti ini kita lihat rencana udah dan juga ngambilnya dari yayasan ya? Dari yayasan atau iya. Iya, aku ada beberapa sih udah sempet dapat dari grup-grup gitu. Eh, Yayasan-yayasan ini juga kita juga bisa tanya lebih dalam ya ke mereka ya.
mereka ada yang aku lihat sih udah ada yang kayak dapet training juga gitu, kayak work ethic, child safety, kayak gitu-gitu mereka ada sih. Terus mereka juga kayak ada pusat layanan bantuan gitu. Jadi kalau misalkan terjadi apa-apa, kita bisa langsung hubungin mereka gitu. Oh ya penting juga kayak kita punya punya emergency number gitu, misalnya ada terjadi apa-apa dengan anak kita di rumah, kita tahu kita harus telepon siapa. Misalnya kalau aku di apartemen, aku telepon Iya, siapa untuk orang itu datang langsung ke unit aku gitu. ini ya, Atau kalau iya. kalau misalnya di rumah ya tetangga siapa yang bisa langsung datengin ke rumah kita mintain tolong gitu. Iya, Jadi iya, penting juga sih buat punya emergency number itu. iya. Tapi lepas daripada itu, intinya kita harus punya sebagai seorang ibu, ya harus siap mental juga ya untuk tinggalin kayak gitu ya, Nanda ya. Benar, benar, Karena benar. aku merasa apa ya, karena mungkin dari newborn gitu kan, sampai mungkin dia apalagi Tobi udah setahun terus mau ninggalin, Iya, pasti iya, harus ada kekuatan dari kita benar. yang istilahnya agak tega atau apa ya istilah baiknya ya Nanda ya? Agak tega. Iya, tega tuh Apa ya? sebenarnya mungkin apa ya bahasa Istilah halusnya ya? baiknya apa sih? Bukan tega kali ya, apa ya? Bukan tega sih sebenarnya ya. Kita sejujurnya sih memang kalau ditanya rela nggak sih gitu ya. Sebenarnya ada masih setengah hati sih Iya, iya. gitu. Ya, ya aku ngurus dia dari bayi sampai sekarang 1 tahun tuh ngurus sendiri, hands on Iya. sendiri gitu. Sampai mandiin aja aku masih mandiin sampai sekarang gitu. Ah, Jadi ada rasa kayak masih belum bisa ya untuk ninggalin gitu. tinggalin, iya. Cuman kan aku juga harus berpikir bahwa kita sebagai perempuan itu kan juga mesti punya apa ya? Aku juga ngerasa aku mesti punya bukan semata-mata untuk mencari penghasilan ya, tapi semata-mata juga aku perlu untuk diriku sendiri gitu. Ya. Karena ya itu bagian aku tetap selain aku seorang ibu, tapi aku tetap diriku sendiri gitu. Iya, iya, iya. Ya itu aku harus isi juga gitu, apa sih yang aku senangin gitu. Misalnya Oke. berkarya, menghasilkan sesuatu, itu sangat penting untuk kesehatan mental seorang ibu gitu. Nanti kalau itu aku ngerasa senang kan otomatis juga, pasti aku juga akan jadi ibu yang lebih sabar gitu, Iya, ibu iya. yang lebih, ya kan, seperti itu gitu. Ya, karena di sisi lain itu juga ya pekerjaan yang udah lakukan juga bicara soal passion ya, jadi mengisi Iya, kenangan, mengisi ya itu merecharge kembali lah ya, Nangda ya. benar-benar merecharge, iya, itu sebagai bagian dari self love juga lah gitu. Ya. Oke, Nangda Mm-mm. sebelum menutup sharing nih, Nangda ada nggak Ya, sih pesan khusus buat para ibu di luar sana? Pertama, untuk mereka yang sedang dalam penantian. mm-mm. Kedua, untuk ibu yang baru memiliki anak. Nah, itu kan pasti kan mereka mulai begadang tuh dan sebagainya. Nah, kan Nangda udah pernah Mm-mm. melalui itu semua karena Tobi udah 1 tahun kan ya, Nangda ya. Ya, Ya. apa sih kira-kira pesan khusus yang mau Nangda sampaikan buat para moms di luar sana? Oke, jadi buat para moms di luar sana yang sedang menantikan keturunan, eh, pesannya boleh mengalami stres, itu boleh gitu. Boleh Kita ya? justru boleh, aku sih belajarnya adalah setiap emosi itu, setiap perasaan marah, sedih, kesal itu kita harus terima aja gitu, Oh, accept gitu, aware, accept, baru kita kelola ya. gitu. Tapi nggak kita kesampingkan perasaan-perasaan itu. Nggak Gitu. di-deny ya, Nangda ya? Iya, jangan di-deny gitu. Nah, jadi yaudah kita rasakan aja kalau memang kita sedang merasa perasaan yang negatif gitu. Setelah itu baru kita cari cara untuk mengelola stres kita. Itu sangat amat penting gitu. Jadi kita tidak jatuh dalam keterpurukan penantian ini, tapi justru gimana caranya kita bisa tetap melakukan hal yang positif, tetap bisa bangkit dari situasi ini untuk memberdayakan diri kita dulu gitu, fokusnya gitu. Jadi pengelolaan stres itu sangat penting karena itu juga menjadi salah satu secara nggak langsung tapi itu bisa mempengaruhi kesuburan kita juga gitu sebagai perempuan yang saat itu sedang menantikan gitu keturunan. Jadi pengelolaan stres itu sangat penting. Bagaimana tetap produktif dan jangan melulu fokusnya sama hasilnya, tapi prosesnya gitu. Kita ikutin aja prosesnya gitu. Terus yang kedua, untuk ibu-ibu juga yang sedang menantikan keturunan, keterbukaan itu penting. Kalau kita ngerasa saat itu kita butuh bantuan karena kita nggak kuat,
please cari bantuan, seek help. Kalau kita masih bisa ngomong udah sama, juga ya. iya, kita masih bisa ngomong sama keluarga, kita masih bisa cerita sama teman, kita cerita. Tapi kalau kita nggak bisa, kita butuh bantuan yang lebih profesional, karena mungkin itu sesuatu yang stressful buat kita, carilah bantuan konselor, psikolog, banyak yang bisa membantu gitu. Terus untuk para moms yang baru belajar, yang baru punya baby ya. Kalau aku pertama adalah manajemen waktu. Gimana caranya bisa siap-siap misalnya mau pergi, anaknya udah di atas Indonesia 40 hari udah boleh dibawa keluar ya, atau 3 bulan lah. Jadi belajar manajemen waktu gitu. Contohnya adalah sejak aku punya anak, aku belajar gimana caranya bisa siap-siap dalam waktu kurang dari 15 menit. Udah mandi, keramas, dan udah ya, luar biasa. Ya, itu harus bisa lah, kalau enggak iya, waktu itu Tobi 3 bulan udah mulai ada pesta-pesta yang aku harus datengin kan, itu waduh, itu perjuangan banget sih. Jadi gimana caranya harus bisa siap-siap 15 menit, dah gitu. Makan 15 menit, mandi. Iya, benar. Ya pokoknya gitu, manajemen waktu, itu penting banget. Terus sama berproses untuk body acceptance, karena kan ada perubahan tubuh yang berbeda. Ibu melahirkan. Setuju banget nih, aku aja naik 10 kilo nih. Nah, itu kan. Nah, jadi kita bagaimana mulai bisa menerima pelan-pelan bentuk tubuh yang baru ini. Iya, ya, benar ya. Gitu. Terus belajar untuk tidak... Apakah memungkinkan kita akan kembali lagi bentuk badan kita seperti sedia kala dulu? Itu tergantung pada niat masing-masing untuk untuk ini ya, untuk mau berjuang untuk kembali. Banyak kok yang bisa kembali gitu, tapi memang mesti berjuang keras gitu ya. Semoga bisa lah ya. Ini semoga lagi bisa ya, amin. Ya, aku pun juga masih berjuang untuk itu. Terus belajar untuk tidak self-centered. Jadi ya kita tetap mementingkan kebutuhan pribadi kita ya. Kita juga punya untuk punya waktu untuk diri sendiri gitu. Tapi tetap nggak melulu self-centered gitu. Jadi menyampingkan kebutuhan pribadi yang nggak prioritas amat, kita bisa belajar untuk kesampingkan dulu gitu. Terus ini lagi yang salah satu menurut aku sangat amat penting adalah belajar ilmu baru parenting untuk menangkis mitos. Karena karena itu banyak banget mitos-mitos ya, dari keluarga, dari ini segala macam, dari teman, katanya nggak boleh gini loh, katanya nggak boleh gitu loh. Kita sebagai ibu baru, benar, kita sebagai ibu baru yang nggak tahu apa-apa, diomongin kayak gitu, kita pun jadi bingung gitu, terlalu banyak. Nah, jadi belajar ilmu ini tujuannya supaya kita punya sumber yang lebih valid gitu. Jadi kalau aku sih biasa baca-baca dari artikel-artikel atau sumber-sumber yang benar-benar terpercaya gitu ya, bukan yang isinya mitos-mitos gitu. Jadi kalau kita tahu, kita bisa menangkis mitos-mitos itu gitu, dan kita jadinya ngikutin itu aja gitu, nggak ngikutin kata orang gitu. Daripada salah-salah kan. Orang yang menyampaikan mitos itu ke kita gitu, nah udah responnya harus gimana nih? Kalau aku sih lebih banyak diam ya. Diam aja. Karena kalau aku sempat beberapa kali nyoba sih ke keluarga gitu, misalnya aku tangkis gitu ya, dengan enggak, katanya gini gitu. Pasti dijawab juga gitu. Contohnya misalnya, enggak, kepada mama sendiri aja deh. Enggak, Ma, kata dokter gini. Tapi mama ngebesarin kamu berhasil aja. Jadi percuma kan, itu kayaknya nggak perlu didebat sih. Bener banget. Iya, kalau aku sih prinsipnya di dalam hati aku tanaminnya anakku, aturanku gitu. Pokoknya komenku gitu. Jadi aku tahu apa yang benar buat anakku. Aku juga belajar kok dapat source yang benar-benar valid gitu, bukan katanya. Jadi harusnya ini yang terbaik buat anakku sih gitu. Jadi lakuin aja, nggak usah didebat-debat gitu. Iya, diam dan sampaikan terima kasih gitu ya, Nauda. Iya, diam aja sih. Iya, diiyain aja sih. Iya. Oke, ada lagi dong tipsnya? Terakhir adalah ini juga sangat penting ya, belajar untuk menurunkan ekspektasi atau beradaptasi dengan ekspektasi. Jadi nggak lagi set ekspektasi yang ketinggian gitu. Pokoknya harus bisa ini. Aku nanti harus nyelesain ini jam segini. Kadang-kadang kalau kita punya anak, kita harus lebih fleksibel. Nggak bisa serta-merta kita
harus perfect gitu. Pokoknya jam anakku jam segini, ini jam segini, gini, jam segini. Itu nggak akan pernah bisa terjadi. Ada aja pasti hal-hal di luar kendali kita yang tiba-tiba terjadi. Gitu. Jadi aku berusaha untuk bisa menurunkan standar atau ekspektasi aku sih terhadap banyak hal gitu. Jadi lebih more fleksibel terhadap banyak hal gitu sih. Itu aja sih kayaknya. Itu bisa reduce stress juga ya, Nauda ya. Betul. Oke, thank you, luar biasa banget nih Nauda. Aku banyak belajar banyak loh dari Nauda. Iya, sama-sama Rima. Jadi paling nanti aku minta ini ya Nauda, apa kayak kontaknya yang bisa dihubungin. Siapa tahu kan ada yang ngeliat terus dia depresi gitu bisa ngubungin Nauda juga kan. Boleh, iya, boleh. Boleh sekali yang sharing-sharing. Nanti aku kasih kontak aku ya. Ya, Hai semua, thank you for watching. Please like, comment, subscribe, dan nyalakan lonceng untuk mendukung channel ini. Have a nice day and God bless you all.